Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yawma yahsyuruhum jami'a, dan di hari kiamat Allah mengumpulkan mereka semuanya, manusianya dan jinnya. Ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal insi. Kemudian Allah berfirman, wahai para jin, kalian telah memperbanyak pengikut dari kalangan manusia. Jadi memang banyak pengikut para jin. Dan kelak di hari kiamat Allah akan adili mereka. Wa qala awliya'uhum minal insi, maka berkatalah wali-wali mereka dari kalangan manusia. Perhatikan jamaah sekalian. Wali itu bukan hanya wali Allah, ada pula wali setan. Jadi hati-hati, terkadang dia disebut wali Allah, ternyata wali setan. Siapa mereka itu? Ciri-cirinya apa? Yang mengklaim punya kesaktian. Tidak ada jemaah sekalian dalam syariat ilmu kesaktian. Karomah ada, tapi karomah itu bukan kesaktian. Dan karomah itu tidak datang kapan saja kita kehendaki. Jadi Allah katakan, mereka adalah wali-wali setan dari kalangan manusia. Maka mereka kelak berkata di hari kiamat, Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Rabb kami, sebagian kami telah menikmati sebagian yang lain. Inilah jemaah sekalian, yang disingkap oleh Allah di hari kiamat, tentang apa yang mereka lakukan di dunia. Saling melayani, saling membantu untuk menyesatkan manusia demi kepentingan-kepentingan dunia. Kemudian mereka berkata, wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana, dan sampailah kami kepada ajal yang telah engkau tentukan bagi kami. Qala, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, an-naru mathwakum khalidina fiha illa ma Allah, inna rabbaka hakimun alim. Neraka adalah tempat kalian, kekal di dalamnya, kecuali yang Allah kehendaki, sesungguhnya Rabb kamu maha hikmah, lagi maha mengetahui. Jadi jemaah sekalian, ayat ini adalah peringatan. Peringatan kepada manusia yang menikmati layanan para jin. Entah manusia itu sadar, dia sedang dijadikan budak jin, atau tidak sadar. Karena banyak orang yang juga tertipu jamaah sekalian. Mereka bilang itu ilmu putih. Terutama para santri. Subhanallah, para santri anak-anak muda. Gak ngerti apa-apa. Mereka masuk pondok pesantren, mereka pikir itu betul-betul pondok pesantren menjalankan atau mengajarkan syariat. Ternyata mengajarkan perdukunan. Mereka pikir ini ilmu putih. Bahkan kiai dukun mereka sebut kiai khas. Artinya dia spesial. Khas, khusus, punya kelebihan khusus. Karena itulah punya kesaktian, dibantu oleh setan-setan. Bisa terbang, bisa jalan di air, bisa sholat di atas daun, dan lain-lain. Ini semua permainan setan, dibantu oleh setan. Gimana caranya kalau nggak dibantu oleh setan? Itu bukan karomah, jangan tertipu. Iya. Ada ceramah saya singkat 8 perbedaan antara sihir dan karomah. Ya, ceramah singkat bisa antum lihat di YouTube. Orang-orang yang ditipu oleh para jin masuk dalam dunia perdukunan, menyembah kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada para jin, bahkan meyakini para jin itu punya kuasa, padahal mereka adalah makhluk yang lemah. Maka itu disebabkan oleh para jin memberi layanan kepada para dukun, lalu para dukun itu menipu manusia. Iya. Kemudian jemaah sekalian, juga di antara tipuan para dukun. Di antara tipuan para dukun, entah para dukun ini sadar atau tidak, mereka mengklaim para jin itu malaikat. Seperti 2 dukun lagi terkenal hari ini. Ini sekaligus tahdzir terhadap 2 dukun tersebut. Dukun pertama dipanggil ustadz. Ada siaran di TV nasional. Ini kita ingatkan kepada kaum muslimin, terutama para da'i, para ustadz, para ulama.
Begitu pula lembaga-lembaga yang diakui oleh masyarakat seperti Majelis Ulama Indonesia. Ini harus memberi nasihat, harus mengingatkan media-media ini untuk melarang tayangan-tayangan tersebut. Ada ustadz yang sebenarnya dukun, bukan ustadz. Di antara tipuannya, dia bilang dia dibantu malaikat, atau dia bisa melihat malaikat. Seperti dalam satu dialog, dalam video yang dikirimkan kepada saya, dia mengatakan, saya dan malaikat yang ada di belakang saya. Ini pertama, sok tahu perkara gaib. Sok tahu perkara gaib. Malaikat itu makhluk gaib. Allah tidak memberi izin kepada kita melihat malaikat, kecuali kalau malaikat itu berubah bentuk menjadi manusia misalkan. Seperti di zaman Nabi SAW, malaikat Jibril datang dalam bentuk seseorang menggunakan pakaian yang sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak nampak padanya bekas perjalanan. Semua bisa lihat. Bukan hanya Rasulullah SAW, semua bisa lihat. Dan para sahabat pun tahu kalau itu adalah malaikat dari Rasulullah SAW. Mereka nggak menebak-nebak. Jadi kalau kita ketemu orang, jangan kita tebak-tebak. Jangan-jangan ini ada orang baru, jangan-jangan malaikat di samping saya ini. Jangan, tidak seperti itu jamaah sekalian. Para sahabat mengetahui itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada mereka dari Rasulullah SAW. Kita nggak boleh berbicara tentang malaikat kecuali berdasarkan wahyu dari Allah dan Rasulnya. Dan juga kan Allah telah menetapkan tugas-tugas malaikat. Malaikat adalah makhluk khusus yang Allah tugaskan dengan tugas khusus. Mereka tidak berbuat sesuai keinginan mereka, sesuai hawa nafsu mereka, tidak. Apalagi mau diperintah manusia. Nggak mungkin. Apalagi menjadi pembantu dukun. Itu lebih tidak mungkin lagi. Ya. Yang sebenarnya jemaah sekalian, itu adalah jin. Dan ada juga video lainnya, dia mengakui, dia bersama jin, dia dibantu jin. Entah sekarang dia sudah akui atau gimana. Dulu dia sebut malaikat. Nah, kita sudah sebutkan tadi ayat bagaimana manusia saling bantu dengan para jin untuk menyesatkan. Dan Allah akan minta pertanggungjawaban mereka kelak seperti dalam surat Al-An'am ayat 128. Kemudian juga jemaah sekalian, Allah ingatkan, ada ayat yang mengingatkan kita, yang manusia mengira itu adalah malaikat, ternyata juga tipuan jin. Jadi sama dengan para dukun ini. Entah dukun ini mungkin juga tidak sadar. Mungkin juga dia tertipu juga. Dia mengira para jin yang datang itu adalah malaikat. Maka di surat Saba ayat 40-41. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum jami'a." Pada hari kiamat ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Jadi mirip dengan ayat tadi. Ini hari kiamat ketika Allah kumpulkan semuanya, Allah adili. Tsumma yaqulu lil malaikati. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, "Ahaula'i iyyakum kanu ya'budun?" Apakah mereka ini, para manusia ini yang dulu menyembah kalian wahai para malaikat? Jadi Allah menanyai para malaikat. Sebagaimana juga kita sering dengarkan ayat Allah menanyai Nabi Isa alaihi salam. Apakah dulu engkau yang mengajak manusia menyembah dirimu dan ibumu? Maka Nabi Isa alaihi salam mengatakan, Maha suci engkau. Tidaklah patut aku mengatakan yang bukan hakku. Dan jawaban yang semisal itu juga dikatakan oleh para malaikat. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Para malaikat menjawab, Maha suci engkau. Engkaulah wali kami, bukan mereka. Jadi malaikat tidak mengakui peribadahan mereka kepada para malaikat tersebut. Kemudian apa kata malaikat? Balkanu ya'budunal jinnah. Bahkan sebenarnya dahulu yang mereka sembah adalah jin. Bukan malaikat, tapi jin. Yaitu setan-setan dari kalangan jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan mereka beriman kepada para jin tersebut. Mereka mengira yang disembah adalah malaikat. Entahlah ustadz itu dia tahu dan sadar yang dia ajak berbicara atau dia anggap membantu dia itu adalah jin atau malaikat.
Kalau dia nggak sadar, ya berarti dia ditipu oleh para jin yang mengaku-ngaku malaikat. Sama dengan wanita itu yang di Jawa Timur yang lagi viral. Ya, penghasilannya besar sekali ya. Setiap hari puluhan juta dia terima dari perdukunan tersebut. Dari mana dia dapat perdukunan itu? Dari juga hasil datang kepada dukun. Jadi awal kisahnya katanya dia datang kepada para dukun karena suaminya berselingkuh. Jadi dia adalah orang yang dulu mempercayai dukun. Ternyata setelah datang kepada beberapa dukun, dia pun menjadi dukun. Dia menjadi dukun. Ya. Itu juga mengaku-ngaku melihat malaikat, dibantu oleh malaikat. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita sebenarnya itu adalah permainan para jin. Itu adalah permainan para jin. Dan kita ingatkan kaum muslimin, mempercayai para dukun, mendatangi para dukun, dan mempercayai mereka, itu adalah termasuk kekafiran. Sama saja, walaupun hanya melalui media, menonton tayangan mereka, tayangan sedang mengobati, itu adalah kekufuran apabila percaya. Dan kita ingatkan juga kepada awak-awak media, kepada televisi, semua yang terlibat, berarti semuanya membantu, tolong-menolong dalam perbuatan dosa terbesar, yaitu dosa kekafiran. Rasulullah SAW mengingatkan, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayai ucapannya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini orang yang percaya kepada dukun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kafir. Sama saja dia datang langsung atau menonton tayangannya di YouTube atau di televisi, sama saja. Kalau percaya. Karena dia telah menyamakan dukun itu dengan Allah Subhanahu wa taala apabila dia mempercayai para dukun. Ini adalah kekafiran kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kebodohan. Sekedar nanya-nanya saja tapi enggak percaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Salatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Sekedar nanya-nanya saja kepada dukun atau nonton acaranya, sama saja. Tapi tidak percaya, tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Bukan berarti dia boleh nggak sholat, tidak, tetap dia harus sholat. Tapi dia tidak dapat pahala sholatnya sebagai hukuman baginya. Kalau dia tinggalkan sholat, ya dosa jadi lebih besar lagi dosanya. Karena meninggalkan sholat adalah termasuk kekafiran. Iya.